Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Priscilla. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video ini, saya akan membacakan hasil critical book review saya dengan 3 judul buku. Oke, di sini saya sudah mereview 3 buku yang saya ambil dari internet atau dari Google Book. Dengan buku yang pertama berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels tahun 1808 sampai 1811 sampai era reformasi. Penulis Peter Carey, Suhardioto Haryadi, dan Sri Margana. Penerbit Komunitas Bambu. Tebal buku 340 halaman. Tahun terbit 2017 dengan nomor ISBN 978 602 9402 889. Ringkasan isi buku. Korupsi menjadi isu abadi, isu yang selalu menghantui tanah air. Bahkan sejak zaman Diponegoro tahun 1785 sampai 1855. Masalah korupsi juga menjadi pemicu utama Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Meskipun tak pernah sekalipun dibahas dalam buku-buku sejarah di sekolah. Selama hampir 200 tahun sejak Diponegoro menapat pati di hadapan para kerabat Sultan di Keraton Yogyakarta. Isu korupsi dan cara menghadapinya tidak banyak mengalami perubahan. Arus uang yang melimpah oleh kedatangan penyewa tanah dari Eropa selama Agustus 1816 di Pulau Jawa, berbarengan dengan berakhirnya kekuasaan Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 dan Hindia Timur, dikembalikan kepada Belanda, membuka jalan bagi para pejabat pribumi bertindak korup. Cara-cara yang dilakukan Danureja di Jogja untuk cepat memperkaya diri adalah contohnya, yaitu korupsi. Tidak selesai sampai di situ. Korupsi terjadi saat Indonesia tumbuh menjadi bangsa mengalami jatuh bangun dan masih ada sampai sekarang. Sungguh riwayat yang suram. Takdiran dan ciri khas buku. Ciri khas buku yang pertama, buku ini merupakan terobosan yang berani karena menghidangkan informasi yang berangkat dari spektrum sejarah yang cukup panjang. Bahkan sejak kekuasaan kolonial bercokol di Indonesia, sehingga memungkinkan kita mengetahui akar persoalan korupsi secara lebih dalam sekaligus bagaimana usaha terbaik untuk melawannya. Selanjutnya buku yang kedua dengan judul Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional dengan penulis Andi Hamzah, penerbit Raja Grafindo, tebal buku 496 halaman, tahun terbit 2008 dengan ISBN 979 3654 821. Selanjutnya ringkasan isi buku. Masalah korupsi kini telah menjadi permasalahan dunia. Ini terbukti dengan adanya konvensi internasional.
baik bilateral maupun multilateral. Mengenai pemberantasan korupsi, oleh karena itu, perlu adanya kerjasama internasional yang luas ruang lingkupnya karena dapat berupa kerjasama dalam mencegah dan memberantas korupsi. Bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi termasuk di dalamnya adalah pendidikan dan pelatihan para penegak hukum yang disponsori oleh PBB. Di dalam buku ini mengupas secara lengkap berbagai hal berkaitan dengan korupsi. Diawali dengan pengertian mendasar tentang korupsi dan gambaran sebab akibatnya, kemudian dipaparkan secara lengkap mengenai sejarah panjang perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia juga ada. Selain itu juga dibahas keberadaan konvensi internasional mengenai korupsi dan perbandingannya dengan UU PTPK. Serta ditutup dengan menawarkan strategi pemberantasan korupsi. Selanjutnya kemutakhiran dan ciri khas buku. Di dalam buku ini memaparkan secara lengkap mengenai sejarah panjang perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia dan menyajikan strategi pemberantasan korupsi. Selanjutnya, buku 3 dengan judul Korupsi, Demokrasi, dan Bangunan Daerah. Penulis Salahuddin, penerbit buku Litera, tebal buku 133 halaman, tahun terbit 2012 dengan ISBN 978 602 1921746. Adapun ringkasan buku yang ketiga yaitu Reformasi tahun 1998, Tumpuan Harapan menuju bangsa Indonesia yang lebih baik, yakni lebih transparan, partisipatif, bebas dari KKN, penguatan lokal wisdom atau pemberdayaan kearifan lokal, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, sumber daya manusia atau SDM, cerdas dan pintar, dan menuju struktur politik dan pemerintahan yang berkeadilan. Sudah 1 dasawarsa lebih. Reformasi 1998 belum menunjukkan hasil substansial seperti yang diharapkan. Selanjutnya kemutakhiran dan ciri khas buku. Buku yang sederhana ini seperti tadi yang saya sudah sampaikan, membahas korupsi-korupsi di daerah-daerah yang ada di Indonesia dan pengelolaan partai politik yang menjauh dari nilai-nilai demokrasi. Yang selanjutnya itu ada kelemahan dan kelebihan dari ketiga buku. Yang pertama kita bahas tentang kelebihan. Yang pertama, ketiga buku ini memiliki hubungan dan keterkaitan antara judul dan isi kajian materi yang dibahas sehingga antara materi yang satu dengan yang lain berhubungan dengan baik. Yang kedua, memiliki sampul buku yang menarik untuk dibaca. Yang ketiga, identitas penulis sudah lengkap. Selanjutnya itu kelemahannya. Adapun kelemahan dari ketiga buku ini adalah hanya menampilkan atau memberikan ringkasan-ringkasan yang sedikit dari setiap bukunya. Mungkin karena pengambilannya dari internet dan tidak ada bukunya secara rekomendasi. Ketiga buku ini sangat layak dipakai oleh pembaca profesi, aktivis gerakan anti korupsi dan advokasi anggaran daerah dan mahasiswa idealis rakyat. Sekianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa
lupa untuk komen yang membangun agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.